Hidupmu akan terus penuh kesialan, tertekan, hancur, dan merasa gak pernah mendapatkan keberuntungan sedikit pun. Hal itu tandanya karena energi yang kamu pancarkan ke alam semesta ini udah sangat buruk dan sangat rusak. Iya, rusak. Ini gak bohongan, ini nyata. Berarti ada yang harus diubah dari energimu itu. Dan secepatnya. Karena gak mungkin kamu sial kalau energi kamu itu bagus. Keberuntungan itu ada polanya loh, dan cuma ada satu rahasia besarnya. Mungkin bagi kita bakal kerasa gak masuk akal, tapi semua penjelasan di sini berdasarkan penelitian ilmiah. Dan satu rahasia itu apa sih? Yuk kita tingkatkan energi keberuntungan kita. Are you ready cantikku? Semua yang ada di alam semesta ini mengandung energi. Apapun itu yang ada di dunia ini, semua dari bagian hidupmu adalah partikel energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Tubuhmu, handphonemu, rumahmu, mau benda mati dan benda hidup, semuanya itu mengandung energi. Keberuntungan itu juga ada polanya loh, dan energi itu bisa kita ubah. Aku gak akan bilang satu rahasianya itu apa, kamu bisa simpulkan sendiri di akhir video setelah melihat semua penjelasan ilmiah ini. Penelitian pertama dari penelitian ilmiah bersumber dari nationalgeographic.co.id. Dr. Masaru Emoto, penulis buku terlaris New York Times yang lahir di Yokohama, Jepang. Dr. Masaru Emoto ini terkenal banget berkat paparan penelitian resonansi kristal air yang ditangkap melalui foto mikroskopis, dan Masaru mencoba untuk membuktikan bahwa air itu ternyata bukan cuma tentang senyawa H2O aja loh. Berbicara mengenai temuannya, yaitu tentang air untuk the spiritual dimensions of science and consciousness summit. Jadi, penelitian ini tuh menunjukkan ternyata pikiran, kata-kata, emosi, doa, dan bahkan musik itu memiliki efek langsung pada pembentukan kristal air. Dan karena tubuh kita ini dan planet kita itu kan sebagian besar adalah air. Air yang kita lihat masing-masing ya wujudnya sama-sama aja kan. Ya air, ya benda cair, that's it. Tapi penelitian ini tuh membuktikan hal lain. Air yang terus-menerus diberi ucapan positif akan membentuk kristal air yang sangat cantik. Begitupun air yang diberi ucapan arigato atau terima kasih. Nah, selain itu, air yang didengarkan oleh alunan musik yang indah, yang tenang, itu juga membentuk kristal air yang sangat-sangat cantik. Tapi beda banget nih dengan air yang selalu diberi ucapan buruk, ucapan kasar. Maka kristal air ini pecah dan di tengah kristal itu seolah ada apinya gitu. Begitupun juga ketika diperdengarkan sama musik yang berat atau heavy metal dengan lirik yang kasar. Airnya juga hancur, tidak membentuk kristal sama sekali. Nah, di penelitian itu juga ternyata air yang memiliki kristal paling cantik dengan pantulan warna yang indah itu air Zam-Zam. Nah, ketika air dengan molekul kristal yang baik ini diminum, air ini bisa sangat menyehatkan tubuh karena sebagian besar tubuh kita kan terdiri dari air ya. Penelitian kedua yaitu dalam ajaran agama. Mungkin sebagian dari kita nih sering banget ya mendengar kata-kata dari agama kita masing-masing tentang rasa berterima kasih. Tapi mungkin juga sebagian dari kita tuh nggak terlalu tahu gitu tentang artinya yang padahal sangat se-powerful ini. Di hampir semua agama, rasa terima kasih atau syukur tuh dianggap sebagai mandat rezeki loh. Dalam agama Islam disampaikan bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Di agama Kristen, bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagimu. Rasa syukur adalah bentuk kesadaran penuh akan keberlimpahan. Bersyukur itu bukan cuma ucapan manis, tapi benar-benar cara untuk membuka jalan spiritual biar Tuhan, semesta, dan energi agung itu lebih mudah menurunkan keberuntungan ke hidup kita. Penelitian ketiga dari sumber buku The Power of Gratitude. Buku The Power. Ini tuh buku self-improvement yang pertama kali aku baca pas aku masih SMP awal, dan buku ini yang selalu bikin aku jatuh cinta dan membuka berbagai pintu keberuntungan. Jadi, dalam di buku The Power ini, penulisnya yaitu Rhonda bilang bahwa apa yang kamu pikirkan dan rasakan itulah yang akan terwujud dan itu yang kamu tarik. Buku ini tuh diambil dari beberapa sampel ya, dari banyaknya orang yang mengalami keberuntungan dan kesialan. Dan ternyata ditemukan nih bahwa keberuntungan itu memiliki pola. Nah, jadi saat kamu bersyukur dan berterima kasih, kamu tuh mengirim sinyal ke alam semesta bahwa kamu nih ternyata udah punya banyak. Dan
semesta tuh akan memberi lebih banyak lagi untuk kamu dari pintu rezeki yang gak disangka-sangka. Masalahnya nih, banyak dari diri kita yang merasa kayak, Kak, tapi aku ini kekurangan. Kalau aku bilang dan aku merasa aku punya banyak kan berarti aku munafik ya ke diri sendiri. Padahal aku ini lagi posisi kesusahan. Nah ini nih yang bikin kesialan itu selalu melekat di diri kamu. Serem gak sih? Energi itu nyata, ini real, sudah banyak penelitiannya juga. Ketika kamu memancarkan energi kesusahan dan kekurangan, maka alam semesta itu akan menangkap sinyal itu dan mewujudkannya jadi semakin nyata. Dan yes, kamu akan terus-terus merasa kekurangan setiap waktu. Berbeda nih ketika kamu udah bahagia dan memiliki energi syukur yang besar, maka nikmat atau rezekimu akan semakin ditambah karena semesta itu mewujudkan apa yang kamu pikirkan secara terus-menerus. Seolah gini loh, ketika kamu memancarkan pikiranmu, kamu berkelimpahan, maka itulah yang sedang kamu tarik menuju ke kehidupanmu. Emang sih, emang kayak gak masuk akal kan? Tapi inilah energi, inilah alam semesta, dan inilah kekuatan Tuhan kita. Dalam agama masing-masing tadi juga udah disampaikan dengan jelas, bahkan dari penelitian air yang kelihatannya tuh bentuknya ya sama aja, air. Ketika kamu udah dikasih sesuatu, tapi kamu masih gak bersyukur dan bilang bahwa Tuhan tidak adil, maka rezeki kamu akan seret dan alam semesta gak suka memberi kamu lagi rezeki. Sesuai juga dengan yang udah disampaikan di agama tadi. Tapi kalau kamu setiap hari berterima kasih sama Allah atau sama Tuhan dan alam semesta, rezekimu itu akan semakin ditambah. Semesta tuh sangat suka sama kamu karena kamu itu selalu bersyukur, mau hal sekecil apapun itu. Kamu bersyukur pada tubuhmu, bersyukur pada kehidupanmu, bersyukur kamu masih bisa bernafas sampai detik ini. Contohnya lagi, kalau kamu bersyukur atas tubuhmu, kamu itu jadi lebih termotivasi untuk merawat diri dan semakin glowing. Kalau kamu bersyukur atas pasanganmu dan kamu jadi lebih menghargainya, pasangan kamu akan semakin sayang sama kamu. Mau itu rezeki, pertemanan, cinta, atau apapun itu, tarik semua keberuntungan lewat pancaran energi yang kamu punya. Jadi di dalam buku ini, Rhonda tuh mengajarkan kita bikin gratitude list harian atau list rasa syukur. Karena semakin kamu sadar banyak nikmat kecil, semakin kamu bisa naik ke energi vibrasi yang tinggi, yang otomatis bisa narik rezeki, cinta, dan keberuntungan. Terima kasih ya cantik udah nonton video ini. Hanya dari video singkat ini, aku berharap kita semua bisa pelan-pelan menjadi versi terbaik diri kita. Menurut kamu, dari video ini kesimpulannya apa nih tentang satu rahasia terbesar dari energi keberuntungan? Tulis di kolom komen ya, biar kita bisa saling menebarkan energi positif. Like, comment, dan subscribe. Thank you cantik. See you di video Planet Cewek selanjutnya. Bye.